Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Jordan, yang kedua ada Christine, yang ketiga terakhir ada saya, Isti. Di sini saya akan membahas tentang laporan keuangan pemerintah daerah Bali. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penyusutan laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan utama pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai atau with a large user untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan. Lalu ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan perusahaan adalah laporan sistematis yang mengenai aktiva, utang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan posisi keuangan bertujuan menunjukkan keadaan finansial suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Biasanya adalah pada waktu saat buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun. Lalu sini saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan pemerintah Provinsi Bali periode 31 Desember 2019 sampai 31 Desember 2020. Sini terdapat uraiannya, ada aset lancar, kas dan setara kas, piutang, penyisihan piutang, beban dibayar di muka, persediaan investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek. Lalu ada ekuitas di tahun 2020 ada 10.355.546.348. Lalu di tahun 2019 ada 10.739.808,60. Lalu di sini juga ada jumlah kewajiban dan ekuitas di tahun 2019 ada 10.80.737.757,62. Lalu di tahun 2020 ada 10.15.561.974.476,19. Bisa dilihat di tahun 2019 ke tahun 2020 itu ada penurunan ya. Perkenalkan, nama saya Christine Medilina Sanab dengan nomor induk mahasiswa 2010112143. Laporan realisasi anggaran itu merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Nah, seperti yang kita lihat di tabel ini adalah laporan realisasi anggaran pemerintah Provinsi Bali untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019. Di sini sudah terdapat tabel laporan realisasi anggaran tahun 2019 dan 2020, di mana sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran SILPA atau SIKPA direalisasi tahun 2019 dan 2020, di mana realisasi di tahun 2019 terdapat 813.448.445 rupiah, sedangkan realisasi di tahun 2020 itu 192.860.815.036 rupiah, sehingga realisasi anggaran di tahun 2019 dan di tahun 2020 mengalami peningkatan. Untuk laporan perubahan saldo anggaran lebih itu mengajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi. Seperti kita lihat di sini ada data laporan perubahan saldo anggaran lebih di tahun
di mana saldo anggaran LABI akhir di tahun 2020 sebesar 192.860.215.356 rupiah, dan saldo anggaran LABI akhir di tahun 2019 itu 813.812.448.065 rupiah. Laporan operasional. Nah, laporan operasional itu merupakan laporan yang mengajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas. Laporan yang tercermin dalam pendapatan LO, bahan dan surplus, defisit operasional dari suatu entitas. Laporan yang pengajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, pos-pos yang disajikan pada laporan operasional itu terdiri dari pendapatan LO, beban, pendapatan atau beban non-operasional, pos luar biasa, dan surplus defisit LO. Nah, berikut ada tabel dari laporan operasional pemerintah Provinsi Bali di tahun 2020 dan 2019. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa pendapatan LO, beban operasional, beban transfer, pos luar biasa, dan surplus defisit LO mengalami penurunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jordan Adhika Rajoko Laksono. Saya dari kelompok 11 tugas kelompok ASP. Saya akan melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Laporan perubahan ekuitas disiapkan sebelum laporan posisi keuangan. Laporan ini juga harus disiapkan sebelum laporan posisi keuangan karena jumlah ekuitas pemilik pada akhir periode harus dilaporkan. Oleh karena itu, laporan perubahan ekuitas sering dilihat sebagai penghubung antara laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Unsur-unsur laporan perubahan ekuitas antara lain yaitu saldo awal ekuitas, pendapatan, dividen, dan perubahan lain-lain. Contoh dari laporan perubahan ekuitas bisa dilihat pada PPT yang sudah dibuat oleh saya dan teman-teman saya pada halaman 13. Lalu lanjut di halaman setelahnya, laporan arus kas. Pernyataan standar akuntansi keuangan menyebutkan laporan arus kas sebagai salah satu yang harus dibuat per periode. Laporan arus kas atau cash flow statement merupakan laporan yang berisikan pendapatan dan pengeluaran yang terjadi. Dalam sebuah laporan arus kas, disajikan informasi berupa pendapatan tunai, jumlah kas yang diterima, beban prive, pembayaran utang, dan sebagainya. Susunan bagian dalam laporan arus kas yaitu kas aktivitas operasi, kas aktivitas investasi, dan kas aktivitas pendanaan. Contoh dari laporan arus kas sendiri bisa dilihat di PPT yang sudah dibuat di halaman 15. Oke, saya juga sebagai penutup daripada presentasi video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.